Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta rekan berpikir kami dari tim pro dan tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Hernawati selaku ketua tim dari Ecologic dan selaku pembicara pertama, bersama rekan saya Yuda selaku pembicara kedua dari tim pro dan Ita selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memposisikan diri sebagai tim netral yang akan menyajikan data pengantar tanpa keperpihakan kepada siapapun mengenai realisasi clean energy atau energi bersih di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, berbagai aktivitas kegiatan masyarakat seperti perekonomian, rumah tangga, transportasi, dan kegiatan lainnya memerlukan energi utama atau primer untuk membantu kegiatan dengan hasil yang maksimal. Tampu Bolon dan Kiono dalam Jurnal Sosial dan Sains 2021 menyatakan bahwa kebutuhan energi primer dipenuhi terutama dari sumber energi fosil yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Gas alam mempunyai peranan yang sangat baik dalam sektor industri dan domestik. Gas alam diharapkan menjadi penghubung antara energi fosil dan energi terbarukan. Transisi energi merupakan proses sistematik dari bertahap yang melibatkan pergeseran mendasar dari sistem penyediaan energi konvensional yang didominasi oleh bahan bakar fosil menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan berbasis energi terbarukan. Penggunaan energi yang sangat bergantung pada energi fosil dapat menyebabkan pemerintah mempertimbangkan untuk menggunakan sumber energi lain demi menjamin ketahanan energi di Indonesia, menjaga lingkungan, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Dewan juri yang terhormat, setelah saya menyampaikan data pengantar, selanjutnya kita dengarkan argumen dari pembicara kedua selaku tim pro dan pembicara ketiga selaku tim kontra. Di sini saya Yuda Ades Putra selaku tim pro akan menyampaikan statement saya yang berkenaan dengan tema debat kita, yaitu realisasi energi bersih di Indonesia. Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada energi fosil. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024, sekitar 86% kebutuhan energi nasional masih berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sementara energi baru terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan bioenergi baru menyumbang sekitar 14% dari total bauran energi nasional. Padahal Indonesia menargetkan energi bersih mencapai 23% pada tahun 2025. Namun, kabar baiknya, transisi menuju energi bersih sudah mulai terjadi. Menurut laporan International Energy Agency 2024, Indonesia telah menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang menunjukkan komitmen nyata dengan membangun lebih dari 600 proyek energi baru terbarukan dalam 3 tahun terakhir, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata di Jawa Barat, yang menjadi pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 192 MW peak, cukup untuk menerangi lebih dari 50.000 rumah. Ini menunjukkan bahwa energi bersih bukan sekedar wacana, tetapi realitas yang sedang berjalan di Indonesia. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang potensi. Berdasarkan laporan International Renewable Energy Agency 2023, potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar, mencapai lebih dari 400 gigawatt. Jika digabungkan dari sumber tenaga surya, air, angin,
panas bumi dan biomasa, tapi baru sekitar 3% yang dimanfaatkan. Artinya Indonesia baru memanfaatkan setetes air dari luasnya samudra. Mari kita lihat salah satu contoh konkret, yaitu energi panas bumi atau geothermal. Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Potensinya mencapai 24 gigawatt. Namun baru sekitar 2,3 gigawatt yang dimanfaatkan. Bayangkan kalau seluruh potensi itu digunakan, jutaan rumah bisa mendapatkan listrik tanpa membakar batu bara sedikit pun. Selain potensi alam yang besar, realisasi energi bersih juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Menurut World Bank 2024, setiap investasi senilai 1 juta dolar Amerika Serikat di sektor energi terbarukan mampu menciptakan lebih dari 7 lapangan pekerjaan baru. Jauh lebih banyak dibandingkan investasi di sektor batubara yang rata-rata hanya menciptakan 2 lapangan pekerjaan per 1 juta dolar. Jadi, energi bersih bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi rakyat Indonesia. Jika ada yang bilang energi bersih itu tidak realistis di Indonesia, maka saya akan menjawab bahwa kita justru sedang membuktikan bahwa hal itu sangat mungkin dan sedang terjadi di Indonesia sekarang. Kita punya potensi, teknologi, dukungan internasional, bahkan kesadaran publik yang terus tumbuh. Yang kita butuhkan sekarang hanyalah komitmen bersama dari pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk bergerak lebih cepat. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara ketiga dari tim Kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator, dewan juri yang terhormat, hadirin sekalian yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya hormati pula. Perkenalkan, nama saya Ita Melotus Hakila sebagai pembicara ketiga yang dalam hal ini berperan sebagai tim kontra. Saya akan memberikan statement kontra terkait realisasi energi bersih di Indonesia sebagai berikut. Ketergantungan tinggi pada energi fosil. Indonesia sampai saat ini masih bergantung pada batu bara dan bahan bakar fosil lainnya sebagai sumber energi utama. Menurut data statistik, dari hingga tahun 2021, batu bara masih mendominasi bauran energi nasional dan produksi batu bara dalam kurun waktu 2025 masih sangat besar. Hal tersebut menunjukkan adanya kesulitan untuk menggeser energi fosil ke energi terbarukan. Selanjutnya, penurunan target energi terbarukan. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, target bauran energi terbarukan turun yang semula dari 23% menjadi sekitar 17-20% untuk tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pengembangan energi bersih menghadapi banyak kendala yang nyata dan dikatakan belum siap. Dan hal ini dapat dilihat dari sisi infrastruktur, teknologi, dan pendanaan, serta lainnya. Kemudian, biaya investasi pada energi terbarukan dan energi bersih itu sangatlah tinggi. Biaya investasi awal energi bersih yang sangat tinggi ini menjadi hambatan utama, meskipun biaya operasionalnya nanti lebih rendah dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi dalam modal awal, modal ini sangatlah besar, seperti yang dikatakan oleh Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN, Bapak Suroso Isnandar, yang mengatakan dibutuhkan pendanaan hingga 3.000 triliun untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan dalam selama 1 dekade ke depan. Selain itu semua, bahan untuk menyimpan ataupun untuk menggerakkan pada energi bersih maupun energi baru terbarukan ini masih bergantung kepada sumber daya langka.
Seperti yang kita ketahui, teknologi energi hijau masih membutuhkan baterai lithium ion atau li-ion dan turbin angin yang masih sangat bergantung kepada bahan baku langka yang penambangannya sendiri berpotensi merusak lingkungan dan menyebabkan fluktuasi pasokan serta harga yang tidak stabil. Pada tahun 2019, mayoritas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan di Indonesia menggunakan tenaga air atau PLTA dan tenaga panas bumi atau PLTP. Dari kapasitas terpasang sekitar 7 GW, 66% berasal dari PLTA dan 27% berasal dari PLTP. Selama itu, PLTA juga mempunyai kemungkinan untuk merusak habitat satwa liar, mengganggu jalur imigrasi ikan akibat penutupan area perairan yang menekan populasi ikan di hilir, dan juga PLTA mempunyai risiko yaitu pada pembangunan bendungan PLTA seringkali mengganggu pola aliran sungai alami yang dapat menyebabkan resiko banjir bagi masyarakat hulu dan mengurangi ketersediaan air untuk daerah hilir. Seperti yang terjadi pada Pulau Flores yang menunjukkan dampak dari adanya PLTP maupun pembangkit listrik dari geotermal ini. Dampak proyek geotermal menyebabkan gangguan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat seperti adanya gangguan penyakit kulit, kemudian gangguan pernapasan, kemudian ada pula gagal panen yang mereka rasakan. Di daerah Dieng, masyarakat merasakan adanya perubahan dengan air tanah mereka dan gagal panen setelah adanya pengeboran geotermal yang ada di sekitar mereka. Lebih besar dari yang saya tadi telah paparkan, terdapat pula celah pada regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia. Kebijakan energi hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan regulasi, ketidaksesuaian peraturan di tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan lambatnya realisasi proyek energi hijau dan menimbulkan potensi korupsi atau pemborosan anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum siap dalam menghadapi energi bersih dan terbarukan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Dengan potensi alam yang melimpah dan komitmen untuk mengurangi emisi karbon, kita memiliki peluang besar untuk memimpin transisi energi. Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama. Biaya investasi awal yang tinggi dan celah pada regulasi dan kebijakan-kebijakan energi hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan regulasi, ketidaksesuaian peraturan di tingkat nasional dan daerah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin merealisasikan clean energy atau energi bersih di Indonesia, harus ditinjau betul-betul dampaknya seperti apa. Dan keberhasilan ini hanya dapat dicapai jika seluruh elemen bangsa, pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat bersinergi dalam satu visi.